Kenapa? Nah kalau udah laporan sama yang ngasih kan urusannya yang ngasih. Gini. Ini rodok enak tapi gak apa-apa. Di negeri antah berantah, bukan di Indonesia. Perlu dicermati ya, negeri antah berantah, bukan di Indonesia. Ojo fitnah awakmu. Negeri antah berantah. Hiduplah seorang raja. Rojo, udu presiden. Presiden masa berlaku 5 tahun sekali, dipilih lagi ya 5 tahun sekali. Betul loh? Enggak ada 5 tahun berikutnya, enggak ono. Maksimal 2 periode hukum saat ini di Indonesia kan seperti itu. Tapi kalau raja boleh puluhan tahun sak mati ini. Betul kan? Raja itu sampai akhir hayat. Dia selama dia masih hidup, dia jadi raja. Di negeri antah berantah sebuah kerajaan hiduplah seorang raja. Raja buat peraturan, raja yang buat ya dia. Kalau mau beras, saya kasih tanah, kamu bercocok tanam di situ. Hasilnya 90% untuk raja, 10% untuk kamu. Zalim enggak ini? Ya suka-suka raja. Oh dimodali kabeh kok. Betul kan ya? Tanah dikasih, pupuk dikasih, modal macul gitu kan ya? Ngawasi. Makan dijamin, tapi urusan panen bagi hasil kamu cuma 10%, aku 90%. Nah ini ada satu orang ternyata tidak dapat jatah tanah. Tanah udah dihabis ke rakyat, habis tinggal satu orang gak dapat. Dia kira-kira bisa dapat beras 10% enggak ada? Enggak. Kenapa? Ya karena enggak punya tanah. Enggak bisa macul. Enggak bisa buat perjanjian sama raja. Tapi orang ini dikasih tahu, raja itu punya orang kepercayaan. Orang kepercayaannya bilang, barang siapa mengucapkan kalimat ini, nanti akan dikasih raja beras 50%. Jenengan pilih yang mana? Pilih macul atau ngucap kalimat? Ya, hoax, masa ada sih sing macul untuk 10%, yang macul dapat 10%. Masa yang modal kecap dapat 50%. Tidak masuk akal, gak percaya. Tapi orang yang satu ini modal al-kepepe itu wal kebenturu. Mentok. Dipaksa keadaan percaya. Tapi enggak ada kalimat tak coba sik gak ono. Dia datangi orang kepercayaan raja tadi nanya, kalimatnya apa? Kalimatnya cukup kamu puji-puji raja. Raja yang agung, yang perkasa, yang dijaya, raja yang hebat, raja. Balanono ping 1000. Persis di depan pintu istana raja. Ben kerungu. Wah, pagi-pagi raja dengar raja yang agung. Duh, ini orang yang mengucapkan kalimat yang udah saya share di WhatsApp. Siapa mengucapkan dapat beras 50%. Pintu istana dibuka, raja nyuruh orang kepercayaannya, tanya alamatnya di mana, jangan sampai dia capek, jangan sampai dia lelah. Dia disuruh aja kerja sebisanya, terserah apa, nanti beras dikirimkan ke rumahnya. Masya Allah. Enak enggak yang seperti itu? Pertanyaan saya, bisa enggak raja berbuat seperti itu? Bisa enggak raja berbuat seperti itu? Nah kalau raja yang begitu aja bisa, lah Allah yang maharaja bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Lah orang kepercayaannya Allah siapa? Yang paling dipercaya Allah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulmu, nabimu, kekasihmu, baginda Muhammad SAW. Itu yang paling dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi punya banyak rahasia. Ada rahasia yang boleh di-share, ada rahasia yang enggak boleh di-share. Lah alhamdulillah ini rahasia yang di-share kok bab utang, cocok kok buat jenengan. Buat saya cocok kok.
Makanya nggak pernah saya tinggalkan. Apa itu? Siapa yang mengucapkan ini hutangnya sebanyak gunung Uhud dilunaskan sama Allah Ta'ala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Terjemahan ini hafal no. Terjemahannya dihafalkan, dihayati, dirasakan. Jadi bukan baca mulut, bacanya pakai hati, mulutnya ikut. Ojo mbok wali, mulutnya ikut, hatinya enggak mudeng. Hatinya mudeng, hatinya paham, hatinya ngucap, mulutnya ikut. Allahumma kfini, ya Allah tolong engkau cukupi aku. Bihalalika an haramika, dengan rezekimu yang halal. Sehingga tidak terjerumus sama yang haram. Wa aghnini, dan jadikan aku kaya. Wa aghnini bifadlika, dengan kemurahanmu, bukan karena usahaku, bukan karena pinterku, bukan karena rencanaku, bukan karena partnerku, bukan karena kenalanku, bukan karena bifadlika. Tapi karena kamu maha dermawan, engkau maha suka memberi aku, engkau maha pemurah ya Rob. Bukan karena hitung-hitungan aku bekerja sekian, dapatnya sekian. Tapi karena engkau maha kaya, maha memberi. Bifadlika amman siwak. Sehingga aku tidak bergantung pada selain engkau ya Allah. Sahabat langsung baca ini setiap habis sholat, utangmu lunas. Terima kasih ya Rasulullah. Habis sholat ya moco, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghlini bifadlika amman siwak. Dan jenengan, assalamualaikum, handphone yang dijuko. Ya gak lunas-lunas. Kita ini begitu sukanya. Dikasih bocoran langit, ya, rahasia lah, langit. Amal no, ini yang ngomong yang menjadi sumbernya penglihatan, nurnya Allah, yaitu baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini kok jadi ngelamun semua, kenapa ini? Hah? Kenapa? Oh banyak utang. Pada banyak utang terus batin, wah ingat apalno diamalno ya. Cocok gitu. Bib Muhammad ya, Masya Allah Bib, Masya Allah. Begitu nyebut banyak hutang lunas, Bib Muhammad muncul. Pertanda hutang-hutang lunas semua, amin insya Allah. Terutama hutang saya, yang lain gak lunas gak apa-apa. Jelas semuanya? Apa? Tanya sama yang melihat. Nah kalau kita tanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk segala permasalahan itu ada semua jawabannya kok. Imam Nawawi itu ngarang kitab namanya Al-Adhkar, kumpulan zikir, doa, wirid, itu ada kitabnya Al-Adhkar, tebel tuh terjemahannya. Ya terjemahannya tuh tebel. Itu sampai para ulama di Hadramut, para habaib di Hadramut sama negeri asalnya Wali Songo, wasiat ke anak keturunannya, beredar wasdaril Adhkar. Rumahmu jual, beli kitab Al-Adhkar. Saking pentingnya buku ini, omahmu dolen, beli kitab ini. Tenang, saya enggak punya terjemahannya, jadi ini bukan promosi. Ya, beredar wasdaril Adhkar. Belilah kitab Al-Adhkar, jual rumahmu, beli kitab Al-Adhkar. Kenapa? Semua doa dan zikir yang dibutuhkan, jenengan tanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, udah dikumpulkan sama Imam Nawawi, tinggal jawab tok. Bab hutang, itu. Kepala sakit, itu. Ono kabeh jawaban itu, zikir. Langit kok rodok ngamuk, udah metu. Ada semua jawabannya, lengkap. Tanya sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau udah nanya sama yang melihat, kan ayem. Saya udah dikasih tahu kok di depan ada jurang, yang nggak mau lewat situ. Saya dikasih tahu kok, itu nanti lunas hutangnya. Lah ngapain saya pikirin? Udah saya baca doa Nabi, ya tugas saya terus ibadah, terus bergerak, terus usaha. Perkara hutang itu lunasnya kapan? Pasti lunas. Jadi nggak perlu saya pusing. Selesai, itu hutang. Istri marah-marah. Ya kira doa angel iki candaan iki. Urip aja kakean mikir, tapi zikir. Istri marah-marah. Istrinya marah-marah, bleng. Obatnya apa? Simple, sabar. Gampang. Yai Habib Ustadz, saya tuh punya istri suka marahin saya. Solusinya apa? Gampang, itu solusi yang paling mudah.
Gimana? Ambil kapas, pura-pura dengarkan dengan khusyuk. Ketok mingkem, ya, dik kopi, selesai masalah.